Halo sahabat online, bertemu lagi dengan saya Ginda Johan. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Fair Game yang dibintangi oleh Steven Berkoff, William Baldwin, Cindy Crawford, dan diproduseri oleh Joel Silver. Dalam film ini, kita akan diperlihatkan seorang polisi yang bernama Max yang bertugas menjaga keamanan seorang pengacara yang bernama McQueen yang sedang menangani kasus besar, yaitu kapal pesiar Tortuga. Setelah menangani kasus kapal pesiar Tortuga, McQueen menjadi target dari gangster pembunuh bayaran. Teror pertama yang dialami McQueen yaitu saat dia sudah di tempat kediamannya. Satu dari anggota pembunuh bayaran sudah bersiap mengintai rumah McQueen dari kejauhan. Saat McQueen menekan remote televisinya, seketika rumah McQueen meledak dan terjadi kebakaran besar. Tapi untungnya, McQueen masih bisa selamat dan terlempar ke dalam kolam. Polisi yang bertugas menjaga keamanan McQueen, yaitu Max, sudah tiba di tempat kejadian. Dengan sigap, Max dapat menghalau pembunuh bayaran yang terus-menerus menembaki McQueen. Pembunuh bayaran itu lari karena melihat Max sudah berhasil menolong McQueen. McQueen diamankan Max dan dua kawannya ke sebuah hotel yang sudah lama tidak beroperasi. Tempat persembunyian itu aman karena tidak ada yang tahu tempat tersebut. Tapi sialnya, McQueen dan Max selalu dapat diketahui lokasi persembunyiannya oleh pembunuh bayaran tersebut karena mereka memiliki akses melalui elektronik seperti telepon dan kartu kredit yang digunakan. Malam itu McQueen memesan pizza untuk makan malam mereka. Tapi penjahat sudah mengambil alih pengantaran pizza yang dipesan McQueen. Alhasil, pembunuh bayaran berhasil membunuh polisi yang berjaga di depan pintu masuk. Tidak lama kemudian, pembunuh bayaran tersebut berhasil membunuh satu lagi polisi yang berjaga di pintu belakang. Tapi McQueen dan Max berhasil melarikan diri dari serangan pembunuh bayaran tersebut. Kemudian bos pembunuh bayaran mengirimkan dua orang yang menyamar menjadi polisi FBI dan berniat untuk menangkap McQueen. Dua orang itu berhasil membunuh satu lagi polisi yang melindungi McQueen. Tapi untuk kedua kalinya, McQueen dan Max berhasil selamat dan melarikan diri. McQueen dan Max kembali bersembunyi di dalam sebuah hotel. Tapi untuk kesekian kalinya, bos pembunuh bayaran itu mengetahui keberadaan mereka. Max berhasil mengecoh para pembunuh bayaran dengan membuang teleponnya ke mobil yang berisi ternak. Akhirnya McQueen bisa tidur di malam itu.
Para pembunuh bayaran kembali berusaha mencari keberadaan McQueen dan Max melalui kendaraan mereka. McQueen dan Max berhenti dan masuk ke dalam sebuah warnet dan membuka data tentang siapa sebenarnya yang mengincar McQueen. Setelah McQueen dan Max pergi, para pembunuh bayaran berhasil tiba di sebuah warnet yang disinggahi oleh McQueen dan Max dan menghajar para petugas yang ada di sana. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan perjuangan Max dalam menghadapi para pembunuh bayaran dan beradu tembak. Dalam pertempuran tersebut, Max berhasil memenangkannya dan membuat para pembunuh bayaran semua meninggal dunia. McQueen sudah mulai frustasi dan melarikan diri dari Max agar Max tidak terlibat lagi dalam persoalan McQueen. Tapi Max berusaha untuk mengejar McQueen. Akhirnya McQueen dan Max kembali bersama. Tapi McQueen berhasil ditangkap oleh pembunuh bayaran. Dua dari pembunuh bayaran tersebut ditugaskan untuk membunuh Max. Mereka mengira Max berada dalam mobil tersebut dan menembaki mobil yang ada di depan mereka. Karena terkecoh, mereka akhirnya berhasil ditembak oleh Max. Tapi salah satu dari pembunuh bayaran tersebut belum tewas. Akhirnya mereka saling baku hantam. Max berhasil membunuh pembunuh bayaran tersebut. Max menyusup ke dalam kapal tempat McQueen disandra. Max menghabisi satu persatu dari pembunuh bayaran tersebut. Max sempat tertangkap dan disandra juga bersama McQueen. Tapi dengan kerjasama Max dan McQueen akhirnya berhasil mengalahkan semua para pembunuh bayaran tersebut. Sebelum kapal tersebut meledak, Max dan McQueen berhasil melarikan diri dan melompat ke dalam laut. Kapal tersebut akhirnya meledak, tenggelam bersama dengan bos pembunuh bayaran tersebut. Sahabat online yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.